That's it, friend? Yes. Shalom, perkenalkan nama saya Augusto Rolando Manutu dari Prodi Informatika Universitas Kristen Indonesia Maluku. Izinkan saya memberikan materi hari ini mengenai merancang prototypes aplikasi proyek akhir. Jadi ada beberapa pokok pembahasan yang saya berikan pada saat ini. Yang pertama itu pengertian, yang kedua load fidelity prototypes, yang ketiga prototype high fidelity, yang keempat tools terbaik membangun desain UI, yang kelima tujuan, keenam manfaat, yang ketujuh jenis-jenis, yang ke-8 metode. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian. Definisi umum dari prototype atau prarupa adalah sebuah skema rancangan sistem yang membentuk mode dan standar ukur atau skalabilitas yang akan dikerjakan nantinya. Setiap pengembangan maupun pengguna dapat berinteraksi langsung dengan model tersebut tanpa harus membuat produk nyatanya. Kita lanjut ke materinya. Yang pertama itu low fidelity prototypes. Low fidelity prototypes seringkali berbasis kertas dan tidak memungkinkan interaksi pengguna, mulai dari serangkaian mock-up yang digambar tangan hingga cetakan, sehingga teori sketsa dengan seketelitian rendah lebih cepat dibuat. Low fidelity prototype sebagai pembantu dalam memungkinkan visualisasi awal dari solusi desain alternatif yang membantu memicu inovasi dan peningkatan. Keuntungan tambahan yang pendekatan ini adalah ketika menggunakan sketsa kasar, pengguna mungkin merasa lebih nyaman menerangkan perubahan. Kita lanjut ke materi selanjutnya, high fidelity prototype. High fidelity prototype berbasis komputer dan biasanya memungkinkan interaksi pengguna atau mouse atau keyboard yang realistis, representasi antarmuka pengguna sebenarnya. High fidelity prototypes diasumsikan jauh lebih efektif dalam mengumpulkan data kinerja manusia yang sebenarnya, atau misalnya waktu untuk menyelesaikan tugas, dan di dalam mendemonstrasikan produk yang sebenarnya kepada klien, manajemen, dan lainnya. Kita lanjut ke materinya, tools terbaik membangun desain. Yang pertama Mockflow, yang kedua Sketch, yang kedua Invent Studio, yang keempat Figma, yang kelima Origami Studio. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tujuan. Tujuan utama adalah supaya produk yang akan dirilis sesuai dengan pemerintah user atau pasar, sehingga peran dari prototype sendiri adalah menjadi penghubung antara produsen dan konsumen untuk dapat mewujudkan produk berupa perangkat lunak yang sesuai dengan tepat guna. Setelah itu, dengan adanya prototype sendiri mampu menghemat biaya produk dan tidak memerlukan proses trial dan error, sehingga dapat mengurangi waktu pengerja dan beban biaya yang harus dikeluarkan oleh tim developer. Kita lanjut ke materi selanjutnya, manfaat prototypes. Yang pertama, mampu mengetahui kebutuhan pengguna lebih awal. Manfaat pertama, mampu mengetahui apa saja prioritas, kebutuhan, dan user agar menciptakan produk yang lebih sesuai, sehingga proses pengembangan lebih cepat dan dapat menyesuaikan yang diberikan oleh klien. Yang kedua, dapat menghemat biaya pengembangan produk. Keuntungan yang kedua, mampu menghemat dan mengurangi biaya pengembangan seminal mungkin, sehingga lokasi pendanaan dapat digunakan untuk kebutuhan yang lain. Yang ketiga, mendapatkan gambaran secara lebih konkret. Manfaat yang terakhir, dengan adanya prototype maka dapat memberikan konkret dengan membuat sketsa baik secara low atau high fidelity. Jenis-jenis prototypes. Yang pertama sketch. Sketch atau sketsa merupakan gambar yang dapat dibuat dengan menggunakan pensil atau bantuan alat tulis lain dalam sebuah kertas.
dapat membutuhkan biaya yang mahal. Mayoritas atau sketch digunakan untuk tahap membuat desain awal dan merancang sebuah produk. Yang kedua, wireframe. Wireframe merupakan konsep yang berpusat pada penyusunan tata letak desain, dan di dalamnya dapat unsur elemen berupa konten. Sebagai besar, model wireframe menggunakan skala berwarna abu-abu dan hitam. Yang ketiga, mockup. Jenis yang terakhir adalah mockup, yaitu desain yang sepenuhnya dibuat berdasarkan kombinasi warna, tata letak, tipografi, dan konten di dalam. Mockup sendiri dapat merepresentasikan produk akhir secara lebih jelas dan tampak nyata. Kita lanjut ke metode selanjutnya, metode prototype. Yang pertama, melakukan pengumpulan informasi observasi awal. Yang kedua, membuat prototype berdasarkan hasil analisis yang diperoleh. Yang ketiga, melaksanakan proses evaluasi terhadap prototype yang berhasil dibuat. Yang keempat, melakukan pengujian ulang terhadap atau testing terhadap produk prototype yang telah dibuat. Yang berikutnya, melaksanakan pengujian ulang terhadap sistem sebelum masuk perilisan prototype. Yang terakhir, menguji cobakan sistem prototype kepada user akan stakeholders terkait. Sekian dulu materi yang saya berikan pada saat ini. Apabila ada salah kata yang saya ucapkan, saya minta maaf. Sekian dulu dan shalom.